Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram khususan ila ruhi Syekh Abdus Samad Palembang bisirin nabi walin nabi ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab seseorang yang dia itu tuh sedang dalam keadaan buang hajat. Itu minggu kemarin. Nah, kemudian ini ada pembahasan ini mengenai yang selanjutnya itu pembahasan mengenai adab-adab wudu, namun setelah kami lihat isinya itu tuh mirip-mirip saja dengan yang pernah kita bahas beberapa waktu silam tentang tata cara berwudu dan kaifiatnya. Jadi kami langkahi saja langsung ke dalam adabil khuruji ilal masjidi. Faslun fi adabil khuruji ilal masjidi, yaitu tentang penjelasan mengenai adab-adab seseorang ketika dia itu keluar rumah untuk menuju masjid atau menuju musola. Nah, ini ada adab-adabnya. Adab-adabnya ini dibuat atau dirumuskan oleh para alim ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka apabila selesai engkau daripada berwudu, hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Nah, disunnahkan bagi kita apabila kita selesai berwudu itu melaksanakan sholat sunat wudu namanya. Usolli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu sunat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah, rakaat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian di sujud yang terakhir disunnahkan membaca Ya Wahhab. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab 41 kali. Salah satu fadilahnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki dari semua jalur. Ya Wahhab. Itu kalau kita sholat sunat wudu. Habis wudu kita sholat sunat, usolli sunatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Ya Wahhab, Ya Wahhab 41 kali, insyaallah Allah akan membukakan pintu rezeki dari semua penjuru. Itu salah satu fadilahnya. Atau sholat sunat 2 rakaat sebelum, atau sholat sunat 2 rakaat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Nah, 2 rakaat subuh. Artinya kalau misalkan selesai azan, orang azan berkumandang pada subuh hari itu tuh kita disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat subuh, usolli sunnatus subhi raka'ataini. Jadi kalau sholat sunat subuh itu tidak ada istilahnya qobliyah atau ba'diyah. Begitu juga sholat sunat asar. Tidak ada usolli sunnatal qobliyah asri, tidak ada. Atau qobliyah subuh tidak ada. Karena sholat sunat subuh itu tuh tidak ada ba'diyah. Sholat sunat ba'diyah subuh itu tidak ada. Coba kita lihat setelah orang salaman habis sholat subuh tidak ada yang sholat sunat subuh, ba'diyah subuh tidak ada. Tapi sebelum subuh ada, otomatis niatnya itu bukan niat qobliyah subuh, tapi usolli sunnatas subuhi, langsung sengaja aku sholat sunat subuh. Sama sholat sunat sebelum asar itu juga, usolli sunnatal asri, sengaja aku sholat sunat asar. Karena habis sholat asar tidak ada sholat ba'diyah asar. Nah itu. Tapi kalau misalkan terlanjur sebelum-sebelumnya nggak masalah. Tidak masalah, tidak mengapa. Tapi untuk kedepannya diganti niatnya usolli sunnatal subhi atau usolli sunnatal asri. Demikianlah yang dikerjakan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berangkatlah engkau ke masjid dan
Seyogyanya jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah. Dan seyogyanya jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah. Dan lebih khusus sholat sunat, sholat berjamaah isya dan subuh. Karena sabda Nabi SAW, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisaba'in wa ishrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Artinya perbedaannya itu perbedaan pahala. Pahalanya luar biasa. Makanya diriwayatkan oleh sebagian ulama mengatakan, apabila ada orang yang melaksanakan sholat sunat, sholat fardu berjamaah dengan orang yang sholat fardu namun tidak berjamaah, yang sholat fardu namun tidak berjamaah ini belum tentu pahalanya diterima. Kenapa? Karena belum tentu dia khusyuk. Sedangkan apabila seseorang itu sholatnya berjamaah, sholat berjamaah ikut imam, baik itu berjamaah banyak di musola atau di rumah cuma berdua misalkan, dia pahalanya pasti diterima. Kenapa? Yang pertama, Allah akan memandang si imamnya ini, apakah misalkan imamnya ini khusyuk atau tidak. Yang kedua, apabila imamnya tidak khusyuk, Allah akan memandang salah satu dari makmumnya ini, apakah makmumnya ini khusyuk atau tidak. Apabila tidak ada yang khusyuk sama sekali dalam satu musola atau satu langgar, maka Allah akan memandang jamaahnya. Karena dikerjakan secara berjamaah, maka pasti Allah terima. Nah, sedangkan ketika kita sholat dalam keadaan sendirian, syarat utamanya itu adalah khusyuk. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, apabila tidak khusyuk, wallahu alam, cuman kewajiban tergugurkan, tapi pahalanya itu apakah diterima, wallahu alam. Kata Imam Ghazali, bisa jadi kemungkinan tidak. Namun khususiyat bagi wanita, kalau wanita misalkan seandainya dia cuma bisa sholat di rumah misalkan, tidak sampai ke musola atau masjid, namun ada anggota keluarganya yang sholat ke musola atau ke masjid, pahalanya terwakilkan. Misalkan ada seorang ibu, dia menyuruh anaknya, nak kamu berangkat ke musola, kamu berangkat ke masjid, sholat berjamaah di sana. Si ibu tersebut mendapatkan pahala jamaah, walaupun si ibunya itu tuh cuma sholatnya di rumah saja, tapi si ibu mendapatkan pahala jamaah karena sudah menyuruh anggota keluarganya untuk berjamaah di musola atau masjid. Nah, terus bagaimana kalau misalkan si ibunya itu tuh juga ingin sholat berjamaah juga, tapi di rumah saja, mengajak anaknya atau suaminya, boleh enggak? Boleh saja, tidak masalah. Yang penting dikerjakannya dengan berjamaah. Nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla arba'ina yauman as-salawati fi jamaah la tafutuhu fiha takbiratul ihrami kataballahu bara'ataini, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Artinya barang siapa yang sholat fardu 5 waktu selama 40 hari di dalam berjamaah, selama 40 hari. Jadi 40 hari nih, 40 hari, anggaplah mulai hari ini, 40 hari ke depan berjamaah terus. Dan dia tidak pernah luput atau tidak pernah lepas di dalamnya satu takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Kata Nabi SAW, tidak lepas, artinya dia tidak masbuk, tidak terlambat mengikut kepada imam. Maka Allah akan menuliskan baginya 2 kelepasan. Yang pertama, lepas daripada sifat munafik, artinya orangnya dibebaskan dari sifat munafik. Dan yang kedua, dilepaskan daripada api neraka. Dicatat oleh Allah, ini adalah penduduk ahli surga. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya oleh karena itu disebutkan di sini 40 hari. Hitung-hitung aja, mulai hari ini misalkan, atau mulai subuh besok, terus berjamaah. Mau di musola atau di rumah, yang penting berjamaah terus selama 40 hari. Nah, kemarin pernah kami ceritakan tentang selama 40 hari ada ibu-ibu yang dia itu tuh selalu sholat sunat tahajud, sehingga meninggalnya berkaramat kan, meninggal dengan ada karomahnya. Begitu juga dengan orang yang selalu mengamalkan mengamalkan sholat berjamaah. Dan sabda Nabi SAW, man shallal isya fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kulluha. Artinya barang siapa yang sholat fardu isya berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah,
maka seolah-olah ia berbuat ibadah 1 malam penuh. Masya Allah. Artinya kalau kita melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, kita mendapatkan pahalanya itu tuh mulai dari habis sholat isya sampai tengah malam itu tuh seolah-olah kita dicatat dalam keadaan beribadah. Kemudian setelah tengah malam sampai subuh, apabila kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, Allah akan mencatatkan bahwa kita beribadah 1 malam penuh, walaupun malamnya tuh kita tidur aja. Nah, kita dicatat oleh Allah mendapatkan pahala beribadah 1 malam penuh. Kemudian, dan janganlah engkau berjalan ke masjid atau ke musholla itu dengan keadaan berlari-lari, serta berjalanlah di dalam keadaan yang tenang, dan baca olehmu akan doa, Allahumma ja'al fil qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura, intaha. Nah, artinya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita berjalan menuju masjid atau musholla. Di antara doanya apa? Allahumma ja'al fil qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Itu ada di dalam, rasanya di dalam risalah amaliyah itu ada. Doa minta agar kita diberikan cahaya. Cahayanya itu tuh bukan cuma cahaya di wajah, bukan cuma cahaya di badan, tapi sampai cahaya ke dalam hati. Nah, salah satu amalannya itu juga apa? Ketika kita berangkat dari rumah itu, nah dari rumah kepada masjid atau musholla, kita disunnahkan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berjalan itu, nah. Karena pada hakikatnya ketika kita pergi berjalan mulai dari rumah ke masjid atau ke musholla, sekeliling kita itu nanti jadi saksi di hari kiamat. Ketika di mizan itu jadi saksi semua bahwa ini si A dan si A dia selalu berjalan ke masjid atau musholla untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, itu menjadi saksi, meringankan nantinya di alam kubur dan alam barzah nantinya. Kemudian, maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, dahulukanlah olehmu akan kakimu yang kanan, serta membaca doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwabar rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Jadi kita sunnah kalau kita masuk ke dalam masjid atau musholla, langkahnya tuh kaki kanan. Mulai dari rumah keluar rumah, langkahnya kaki kanan. Kemudian masuk ke dalam masjid atau mushollanya, dari pintunya itu menggunakan kaki kanan. Tapi biasanya susah. Kalau ngingat-ngingat ini kaki kanan kah, kaki kiri kah yang masuk, itu agak susah. Paling tidak kata guru kami, ketika memakai sandalnya itu, nah jangan yang kiri duluan, yang kanan dulu kan, didahulukan. Pokoknya kalau melakukan sesuatu, afdolnya kita, bahasa Banjarnya tuh menganan, kanan terus itu. Nah, tapi ketika itu sesuatu yang misalkan yang masuk ke kamar kecil dan sebagainya, itu kaki kiri semuanya. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk hingga engkau berbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Artinya disunahkan bagi kita untuk salat sunat tahiyatul masjid apabila kita masuk ke dalam masjid. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita masuk ke dalam musholla? Apakah pahalanya itu sama? Nah, di dalam kitab Ahkamul Masajid yang pernah kami baca itu, jadi di dalamnya disebutkan kayak gini, apabila kita masuk ke dalam masjid itu sunnah memang sholat sunat tahiyatul masjid, tapi kalau ke musholla kesunahannya itu tidak dapat. Artinya tidak masalah apabila kita tidak sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, makanya kalau di dalam kitab satunya lagi saya lupa, bukan Ahkamul Masajid, jadi itu disebutkan salah satu yang disebut masjid atau musholla itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, dulu musholla kita ini kan kayak gini, kecil lagi, rasanya separuh daripada ini. Nah, pada saat itu masih bisa disebut musholla. Nah, kalau misalkan seperti ini apakah bisa kita sebut sebagai masjid? Kalau menurut guru kami di Banjarbaru itu disebut dengan masjid ghairul jami' namanya. Artinya masjid yang tidak dijumati. Makanya kalau misalkan di Mekah itu ada masjid yang dijumati, ada masjid yang tidak dijumati. Biasanya
kalau dari awal kita membuatnya seperti ini, diniatkan sengaja aku membuat masjid yang tidak dijumati karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kita beriktikaf di sini itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah karena meniatkan untuk iktikaf. Atau kita sholat sunat tahiyatul masjid bisa. Dan namanya pun namanya masjid, Masjid At-Taqwa atau Masjid Ghairul Jami' At-Taqwa. Tapi tidak dijumati. Ya kan masjid itu kan berbagai macam. Ada masjid jami', ada masjid agung, ada masjid raya, ada Islamic Center. Islamic Center itu tuh untuk satu provinsi. Kemudian kalau masjid raya itu untuk satu kota biasanya. Satu kota itu atau masjid agung, masjid raya itu untuk satu kota. Kalau masjid jami, nah masjid jami itu adalah menandakan bahwa masjid itu dijumati. Biasanya untuk satu kelurahan atau satu kecamatan. Nah, berbagai macam bentuk-bentuk masjid yang jelas selama diniatkan waktu pembangunan masjid itu diniatkan untuk membangun masjid, maka dia akan mendapatkan pahala iktikaf atau mendapatkan pahala salat sunat tahiyatul masjid. Nah, kita kemarin waktu pembuatan masjid ini, pembuatan langgar ini tidak diniatkan seperti demikian. Kami ingat waktu itu umur kami masih sekitar kelas 1 sanawiyah, ikut-ikutan rapat di sini kan. Jadi bagaimana nih, apakah musola kita. Jadi waktu itu peletakan batu pertamanya itu pun peletakan batunya dengan niatnya musola. Seandainya waktu itu kita tahu peletakan batu pertamanya itu niatnya membangun masjid ghairul jami', masjid yang tidak dijumati, artinya ya kayak gini tetap, tapi dia tuh bentuknya bukan bentuk masjid namanya, tapi masjid ghairul jami'. Artinya ketika kita masuk sunnah hukumnya sholat sunat tahiyatul masjid. Beriktikaf di bulan Ramadan bagaimana hukumnya? Sah, bisa di musola kita ini. Nah seperti itu. Maka jikalau engkau belum sholat 2 rakaat subuh, maka engkau perbuat akan dia niscaya memadailah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Contoh misalkan kayak gini, kita ingin sholat sunat tahiyatul masjid di Masjid Agung. Orang sudah azan ceritanya. Kita sholat di Masjid Agung subuh. Habis azan, waktu datang ke sana, kita sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat sebelum subuh. Yang mana yang kita lakukan? Nah, di sini disebutkan apabila kita langsung sholat sunat sebelum subuh atau sholat sunat subuh sah sudah, dan itu sudah menempati pahala sholat sunat tahiyatul masjid. Sudah menempati. Salah satu contohnya begini juga. Ada wanita yang dia itu tuh ingin menambal di bulan Ramadannya, haid misalkan 7 hari. Ketika haid 7 hari, dia berpuasa pada hari Senin, yang hari Senin itu tuh kebetulan juga misalkan bertepatan dengan hari Asyura misalkan. Hari Senin bertepatan dengan hari Asyura dan pada hari itu dia ingin menambal puasanya atau mengqadha puasanya. Walhasil diniatkanlah oleh wanita tersebut, sengaja aku berpuasa esok hari untuk mengganti bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ketika dia berpuasa, yang pertama puasa wajibnya yang kemarin itu sudah tertambal atau terganti. Yang kedua dia mendapatkan pahala berpuasa di hari Asyura. Yang ketiga dia mendapatkan pahala puasa di hari Senin. Terus apakah kita niatkan juga dari awal? Diniatkan juga kah dari awal? Kalau diniatkan dari awal itu perbedaan pendapat para ulama. Antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i berbeda pendapat. Menurut Imam Rafi'i boleh. Artinya niatnya itu banyak, sengaja aku berpuasa wajib mengqadha bulan Ramadan esok hari dan berpuasa sunat hari Asyura dan berpuasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Boleh, itu kata Imam Rafi'i. Namun kata Imam Nawawi jangan, karena memperbanyak niat dalam satu perbuatan itu bisa mengacaukan perbuatan tersebut. Itu kata Imam Nawawi. Walhasil bagaimana? Dua-duanya benar. Waktu kami di sekumpul kayak gitu caranya, diajari. Tapi ketika kami waktu kami belajar dengan salah satu alumni pondok pesantren Darul Lughah, mereka mengatakan jangan kayak gitu, kasihan nanti niatnya itu tuh jadi hancur jadinya. Tapi dua-duanya benar, silahkan ambil dua-duanya. Kalau kami seperti apa? Kalau kami niatkannya banyak. Contoh, biasanya kalau kita sholat, ini biasanya kalau sholat sunat ba'diyah maghrib, habis itu sholat sunat taubat, kemudian sholat sunat hajat. Ini 3 sholat ini gak ditinggalkan setiap hari.
Setiap habis sholat maghrib, 3 sholat, jangan ditinggalkan. Tapi ada kalanya waktu kami pulang dari Samarinda ke sini, kemudian waktu itu tuh bertepatan kalau sholat 3 ini kayaknya waktunya nggak cukup. Bagaimana caranya? 1 kali sholat. Jadi digumpulkan jadi satu niatnya. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah maghrib dan sholat sunat taubat dan sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa hukumnya? Boleh menurut Imam Rafi'i, tidak boleh menurut Imam Nawawi. Terserah mau ambil yang mana. Kalau kami boleh, kalau kami makainya boleh, tidak masalah. Kalau Ustadz Abdul Somad, beliau pernah juga ditanya dengan pendapat demikian, beliau mengatakan tidak, karena beliau mengambil pendapat Imam Nawawi. Kalau kami pendapat Imam Rafi'i, sama-sama boleh ya. Nah seperti demikian. Nah begitu juga kalau misalkan kita tadi, misalkan ya, habis wudhu, kita nih habis wudhu sudah, masuk orang sudah habis azan isya, kemudian kita sholat, apakah sudah mendapatkan pahala sholat sunat wudhu? Sudah. Paling bagusnya diniatkan juga usolli sunnatal wudu'i dan usolli sunnatal wudu'i was sunatan qobliyah isya'i raka'ataini, atau dalam hatinya aja, sengaja aku sholat sunat wudu dan sholat sunat qobliyah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah digabung niatnya itu tuh. Tapi kalau nggak digabung apakah juga dapat pahala? Dapat juga. Kan dia tadi habis wudu, habis itu dia sholat. Apakah dia mendapatkan pahala sholat sunat wudu? Dapat. Mendapatkan pahala sholat sunat qobliyah isya? Dapat juga. Nah itu. Nah dalam Islam lebih fleksibel seperti demikian. Memang ada 2 pendapat. Nah silahkan ambil pendapat manapun selama memang ada dasarnya. Gitu. Dan kemudian daripada itu maka engkau berniat i'tikaf di dalam masjid tersebut dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa imanan lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beriktikaf di dalam masjid dan keadaannya itu beriman kepada Allah, niscaya diampuni baginya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang terdahulu daripada segala dosanya. Artinya ketika dia duduk beriktikaf sebelum salat sunat subuh, sebelum salat subuh itu habis salat sunat subuh duduk beriktikaf, nah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah salah satu amalannya tuh apa? Yang biasanya dibaca di sini. Waktu habis salat sunat subuh duduk membaca berzikir kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah itu Masya Allah, karena fadilahnya itu luar biasa. Karena barang siapa yang membaca itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan hatinya dan akan menghidupkan hatinya untuk selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang tertentu saja yang hatinya itu ingin beribadah kepada Allah. Orang-orang tertentu saja. Ketika kita itu ada keinginan rasa untuk selalu menuntut ilmu, ada rasa ingin selalu sholat, ada rasa ingin selalu berzikir dan sebagainya, itu tandanya kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan kebaikan. Itu sudah ada ciri-cirinya tuh. Ya bahasa kitanya tuh ciri ahli surga tuh sudah nampak sudah. Orangnya ini selalu istiqomah sholat terus gitu gak mau ditinggalkannya sholat terus, gak mau dia, pokoknya kalau ketinggalan tuh rasa sedih banget. Terlewatkan waktunya sholat dia kodo, dia ganti, pokoknya rasa gak enak ketika kita meninggalkan suatu kewajiban. Itu tanda bahwa di dalam hati kita tuh ada iman. Ketika di dalam hati kita ada iman, maka Allah tidak akan membiarkan api neraka melahap diri kita nantinya. Nah itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini." Nah, ini kalau di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan suci Ramadan, niscaya adalah seperti mengerjakan haji dan umroh. Nah, ini pahalanya ya, bukan pengerjaannya, pahalanya. Jadi barang siapa yang dia itu beriktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhaji dan berumrah. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa, maka jangan engkau menyibukkan
hatimu dan pekerjaanmu dengan perkara-perkara dunia, melainkan dengan zikir dan tasbih serta membaca Al-Quran, hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu subuh. Nah, artinya sebelum-sebelumnya tuh jangan sibuk di lain. Misalkan sebelum apa ya, sebelum sholat subuh, sibukkanlah hati kalian, sibukkanlah pekerjaan kita itu dengan apa? Berzikir, membaca ya hayya qayyum. Kalau misalkan nggak bisa ngiringi, baca yang lain, misalkan baca Al-Quran dan sebagainya, sambil menanti waktu subuh. Maka apabila engkau dengarkan azan daripada muazin di dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putuskan sekalian bacaanmu itu dan jawablah olehmu akan muazin. Artinya kalau misalkan ketika kita berzikir, nah ini etika ya, etika kita berzikir. Nah, ketika kita berzikir atau membaca Quran, azan berkumandang, apa yang kita lakukan? Lanjutkankah atau dengarkan azan? Dengarkan azan, putuskan semua bacaan, simpan Al-Qur'annya, hentikan tasbihnya, dengarkan azan, jawab orang yang azan itu. Dulu pernah kita sampaikan fadilah orang yang azan. Sama juga Pak, fadilah orang yang membaca astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiruz dzunuba illa rabbul alamin. Pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah. Kemudian apabila terbit matahari sekira-kira 1 galah atau setengah galah, berapa setengah galah itu tuh, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat, dan itu dinamakan dengan salat sunat isyraq, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ila tulu'isy syamsi summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin tammatan. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk ia mengucap zikir kepada Allah hingga datang kepadanya terbit matahari, kemudian salat ia 2 rakaat, niscaya adalah dianugerahi pahala baginya sebagaimana pahala haji dan umrah sempurna. Nah, mirip dengan hadis yang tadi, tapi yang ini sempurnanya 3 kali. Salat sunat isyraq. Nah, salat sunat isyraq itu kemarin sudah kami jelaskan. Salat sunat isyraq itu kira-kira waktunya itu dari azan subuh 1 jam lebih 15 menit. Dari azan subuh, anggaplah azan subuh jam 5, berarti sekitar jam 6:15. Nah, itu waktu isyraq. Sunat kita melakukan salat sunat isyraq. Pokoknya batasan waktunya mulai azan subuh 1 jam 15 menit setelah azan subuh. Nah, itu waktu isyraq sudah. Waktu isyraq, sunnah hukumnya. Nah, setelah waktu isyraq biasanya waktunya cuma setengah jam. Jam 6, anggaplah jam 6:15 sampai jam 6:45. Jam 6:46 itu kita sunnah sudah untuk melaksanakan sholat sunat duha. Nah, itu waktunya. Jadi kalau misalkan anggaplah setengah 7, jam 6:30, apakah sudah bisa melaksanakan sholat sunat duha? Belum lagi, belum. Masih sholat sunat isyraq. Lewatkan sedikit, sekitar setengah jam sampai jam 6:47 atau jam 6:50 atau jam 7 lah. Ketika sudah jam 7 silahkan melaksanakan sholat sunat duha. Maka seyogyanya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh itu berjamaah, baik itu berjamaah di musholla maupun di rumah. Dan sekurang-kurang berjamaah itu 2 orang, imam dan makmum. Dan jikalau dengan istri sekalian, karena menghasilkan pahala berjamaah itu. Dan seyogyanya jangan engkau tinggalkan sembahyang 2 rakaat sunat isyraq itu. Dan inilah sembahyang salat sunat, dan inilah niat salat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, ini fadilahnya yang diberikan kepada kita tentang salat sunat isyraq. Nah, oleh karena itu di sini salah satu penekanannya apa? Penekanan agar kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, khususnya subuh ya, subuh. Nah, biasanya kalau misalkan subuh, apalagi yang paling afdol itu adalah subuh Jumat. Nah, itu afdol sudah. Kalau tradisi kita di sini kan sholat fardu subuh itu membaca surah As-Sajdah. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Nah, itu.
Kalau kami dulu hafal, sekarang masih hafal-hafal sedikit-sedikit lah untuk surah Al-Insan, karena itu ada kalau sudah sampai ke tengah itu tuh ada yang kayak gimana, yang terbalik-balik kayak gitu nah. Nah kalau as-sajadah insya Allah. Nah bagaimana kalau misalkan rakaat keduanya tuh tidak hafal surah Al-Insan? Nah disunahkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Jadi rakaat pertama membaca as-sajadah sampai habis, rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyatun 'amilatun nasibah. Nah, artinya ketika kita sholat subuh Jumat itu siap-siap kalau mau ke WC dulu karena itu berdirinya agak lama. Kemudian biasanya setelah itu kalau kami waktu di Martapura itu setiap selesai sholat subuh atau waktu wiritan sholat subuhnya itu membaca zikir, habis zikir doanya doa kita selajur dengan membaca doa haul. Jadi pasti doa haul setiap subuh Jumat. Jadi doa selesai sholatnya itu doa haul. Nah pada umumnya masyarakat setempat itu siapa yang mau dibacakan atau diberikan dibacakan atau dikirimi doanya siapa-siapa aja. Jadi namanya ditulis sudah. Jadi dibacakan di situ pada saat itu. Nah itu kalau misalkan bisa kita kalau bisa menerapkan tradisi itu di sini bagus. Jadi mulai malam Jumat kan yasinan kan orang-orang di Kalimantan Selatan itu kan yasinan sekaligus mahaul siapakah yang meninggal. Jadi sekampungan ini nih misalkan ada yang meninggal dunia sudah dihauli dah pada saat itu. Nah salah satu yang bagusnya itu juga seperti ini. Salah satu tradisi yang bagus adalah mereka mengadakan acara yasinan itu tuh dalam satu kampung itu tuh itu kayak arisan. Jadi 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali arisan. Misalkan di tempatnya haji siapa arisan kan. Jadi di sana menyediakan makanannya. Acaranya mulai habis isya karena habis maghrib mepet. Mulai habis isya, yasinan, habis yasinan, tahlil singkat, baca doa selesai, jam 9 pulang deh. Mulai habis isya kan, yasinan kemudian pulang selesai. Ya, ketika yasinan itu tuh siapa yang mau dihauli, siapa yang mau dibacakan doa dan sebagainya. Fungsinya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengakrabkan antar tetangga. Karena kita kan biasanya kan kumpul-kumpul di sini kan belum tentu setiap hari bisa kumpul. Iya kalau di musola, iya paling orangnya ini aja. Bagaimana warga kampung yang lain kan, yang jarang misalkan. Nah, mengumpulkannya bagaimana? Dengan cara yasinan itu salah satunya. Yasinan itu bagus, tradisi yang bagus yang bisa diwariskan kepada kita. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan membahas lagi tentang fadilah ilmu. Ya, ada bil isti'dadi li sairis sholawat. Bab tentang adab bersedia bagi segala sembahyang. Artinya sebelum sholat itu tuh apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Nah misalkan seperti man hafazu ala arba'i raka'atain qabla zuhuri, barang siapa yang memelihara atas sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Nah ini beberapa fadilah sembahyang berjamaah. Jadi setiap sholat berjamaah itu tuh memang ada fadilah-fadilahnya. Nah nanti insya Allah akan kita bahas di minggu yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Syai'inillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal. A'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghdina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jimna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله